parameter yang ada di laut. Yang pertama ada suhu. Suhu di permukaan cenderung lebih tinggi karena berinteraksi secara langsung dengan sinar matahari. Sedangkan dengan bertambahnya kedalaman, maka suhu akan semakin menurun. Di Indonesia sendiri, suhunya cenderung hangat karena Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis atau wilayah yang terkena matahari atau mendapatkan sinar matahari secara penuh secara terus-menerus. Yang kedua ada oksigen terlarut atau DO. DO di permukaan cenderung lebih banyak karena adanya difusi antara air dan udara dan karena adanya proses fotosintesis. Nah, DO ini atau oksigen terlarut biasanya digunakan oleh biota laut untuk bernapas dan sebagai alat metabolisme, untuk bahan metabolisme. Dan semakin dalam maka kandungan oksigen tersebut akan semakin menipis atau berkurang. Selanjutnya ada salinitas. Nah, salinitas ini adalah tingkat kadar garam yang ada di laut. Salinitas ini terbentuk atau terjadi karena adanya proses penguapan air laut. Nah, yang menguap itu tadi adalah air, sedangkan kandungan garam atau mineral lainnya tidak menguap dan mengendap di dalam laut. Itulah mengapa laut itu rasanya asin. Yang keempat ada pH atau tingkat keasaman. Di laut itu sendiri sifatnya adalah basa. Nah, nilai pH ini berkisar antara 0 sampai 14. Apabila semakin rendah nilai pH-nya atau semakin asam, maka laut itu sedang bermasalah atau sedang tercemar. Selanjutnya ada intensitas cahaya atau cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini adalah faktor penting bagi kehidupan biota yang ada di laut. Cahaya matahari ini juga berperan penting dalam proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini akan mempengaruhi kelimpahan oksigen di dalam laut. Intensitas cahaya ini terbagi menjadi dua zona. Yang pertama zona fotik dan yang kedua zona afotik. Zona fotik ini adalah zona yang masih terpapar sinar matahari. Sedangkan zona afotik adalah zona yang tidak dapat ditembus oleh sinar matahari dan itu biasanya berada di dasar laut. Selanjutnya ada nutrien. Nah, nutrien ini adalah unsur hara atau zat yang digunakan oleh organisme laut sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan metabolisme. Nah, nutrien ini terbagi menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ini terdiri dari nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan fosfat. Nah, makronutrien ini tadi berperan penting untuk pertumbuhan fitoplankton. Selanjutnya adalah gelombang. Nah, gelombang ini adalah gerakan di permukaan air laut yang terjadi karena adanya tiupan angin. Biasanya gelombang ini bercirikan naik turun. Nah, yang terakhir ada pasang surut. Nah, pasang surut ini adalah fenomena naik turunnya air laut yang disebabkan oleh gravitasi bulan. Nah, itu tadi parameter-parameter yang ada di laut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.